Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Juliadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu. Baik, Pak Juliadi, hari ini saya ingin sekali berbincang-bincang sama Bapak. Dan pada sesi ini, topik apa yang Bapak ingin bicarakan? Eh, Salah satu topik yang mungkin sangat mengganjal di kelas saya sekarang yang saya hadapi adalah ada seorang anak yang pada saat kegiatan pembelajaran daring, Bu, dia selalu aktif tapi ketika mulai dilaksanakan tatap muka, jarang sekali datang. Mungkin datang 2 hari atau 3 hari, kemudian menghilang lagi sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Ini yang saya kira saya merasa bahwa ini menjadi permasalahan tersendiri di kelas saya sebagai gurunya, menjadi masalah masalah buat saya. Kira itu. Oke, baik, Pak. Kira-kira Pak Juliadi, nanti setelah sesi ini, topik yang Bapak angkat ini, apa yang Bapak harapkan dari topik ini, dari pembicaraan ini? Apa yang Bapak bisa harapkan? Makasih Bu. Saya berharap dengan perbincangan kita ini menghasilkan sebuah penyelesaian dari masalah yang saya hadapi ini, masalah siswa yang malas masuk ke sekolah ini. Itu yang saya harap, mungkin nantinya ada solusi yang bisa saya temukan. Baik sekali ya. Ya, Pak Juliadi sendiri yang bisa memahami siswanya, bisa menemukan solusi sendiri, ya. Nah, terkait tadi Bapak Juliadi bahwa siswanya malas ke sekolah, ya, malas ke sekolah, malas kalau sama temannya, pokoknya semua serba ada faktor kemalasan. Ya, jadi saya ingin bertanya lagi sama Pak Juliadi, bagaimana langkah-langkah Pak Juliadi, ya, bagaimana Pak Juliadi ini mengidentifikasi ini bahwa anak ini malas ke sekolah, faktor apa? Faktor-faktor apa Eh, yang bisa Pak Juliadi temukan pada si anak ini yang malas ke sekolah? Makasih banyak Willy atas pertanyaannya yang saya pernah langsung menanyakan ke orang tuanya. Kebetulan orang tuanya juga itu sering berkomunikasi dengan saya terkait dengan anaknya. Kebetulan dia bercerita bahwa sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2 tahun kemarin itu bercerai, bercerai dengan suaminya. Nah, inilah yang menjadi faktor utama, penyebab utama sehingga si anak tersebut malas ke sekolah. Karena terkadang ini anak biasa tinggal di mamanya, biasa tinggal di bapaknya lagi. Nah, ketika anak-anak tersebut diambil lagi oleh bapaknya, kan katanya biasa berebutan begitu. Jadi ketika bapaknya lagi yang ngambil ini si anak, nah disitulah anak tersebut malas ke sekolah lagi. Dan saya pernah menghubungi orang tua bapaknya, sama sekali tidak ada respon, di telepon tidak diangkat, di chat dibaca saja tapi tidak ada respon. Nah, situlah anak-anak tidak ke sekolah lagi ketika yang ambil alih bapaknya. Tuh, begitu Bu. Ya, baik, Pak Juliet. Ya, biasa ketika anak ya bermasalah dalam sekolahnya, ketika anak tidak mau sekolah, malas, banyak ya, banyak Pak Juliet yang kan tadi banyak faktor penyebabnya. Nah, Pak Juliadi, saya ingin tahu, apakah ingin menanyakan bahwa apa hal-hal apa, hal-hal apa saja yang Bapak perbincangkan ke siswa ini, ya, ke siswa yang malas. Tentunya Pak Juliadi pernah berbincang kepada anak ini hal-hal apa yang menyebabkan dia malas ke sekolah. Bisa Pak Juliadi utarakan? Makasih Bu Ili. Sepintas mungkin ketika dia datang saya panggil untuk langsung berbincang
secara empat mata. Pada awalnya memang tidak mau menjawab, tidak mau berbicara, tidak mau bercerita panjang lebar, hanya iya 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 saja begitu. Kemudian setelah saya gali lebih dalam lagi, nah muncul sudah ada koneksi antara pernyataan dari orang tua dengan anak tersebut. Katanya kalau dia tinggal di bapaknya, tidak ada yang antar karena itulah bapaknya kan di penjara. Jadi tidak ada yang antar. Biasanya yang antar itu omnya, tapi pagi-pagi dia masuk kerja. Nah, biasa juga omnya itu terlambat pulang. Jadi tidak ada yang antar. Itu menjadi permasalahan yang pertama yang saya dapat dari anak tersebut ketika saya langsung bertatap muka. Dan saya hubungkan dengan pernyataan dari orang tuanya, dan memang betul bahwa anak ini tidak berbohong, karena saya sudah bertanya sama mamanya, dan ternyata sama persis dengan apa yang disampaikan oleh anak. Kira itu. Baik, Pak Juliadi. Artinya perkataan si anak dan orang tuanya sinkron ya, sinkron Ya, dengan betul, apa betul. katakan terhadap anak. Artinya anaknya tidak berbohong. Nah, kira-kira alternatif apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kasus anak yang malas ke sekolah ini? Eh, kalau kemarin-kemarin kan salah satu alternatif yang saya sudah terapkan, cuma belum berhasil dengan baik, adalah itu tadi, saya rutin menghubungi bapaknya. Karena kan salah satu permasalahannya adalah nanti ketika anak ini tinggal di bapaknya, tidak datang lagi sekolah, tidak ke sekolah lagi nih anak. Nah, makanya saya coba hubungi, telepon apa, dan ternyata apa namanya, itu kan saya bilang tadi di penjara bapaknya. Jadi ternyata yang saya hubungi itu tidak merespon, karena memang di apa namanya, penjara itu. Jadi, nah itu langkah yang saya sudah tempuh. Jadi saya melihatnya itu kurang berhasil, maka pertemukan antara, kalau keluarga dari bapaknya, karena kan kebetulan bapaknya masih di dalam penjara, saya akan mempertemukan keluarga dari bapaknya dan dengan mamanya sendiri, bagaimana solusinya. Dengan dia di sekolah, saya akan pertemukan di sekolah, gitu. Baik, Pak Juliadi. Bagus sekali ya, Pak Juliadi, langkah yang Pak Juliadi ambil akan mempertemukan kedua orang tuanya yang bercerai ini dan anak itu sendiri untuk mencari solusi permasalahan anaknya yang malas ke sekolah. Nah, dengar cerita Bapak tadi, saya ingin bertanya lagi, Pak Juliadi, kapan waktu eh, Pak Juliadi, kapan waktunya Pak Juliadi untuk mempertemukan anaknya dan orang tuanya, serta apa yang Bapak ingin katakan pada mereka orang tuanya? Makasih Bu. Insya Allah sesegera mungkin, karena kebetulan ini kan masa-masa UTS, kebetulan untuk beberapa hari ini pelaksanaan UTS di sekolah, dan alhamdulillah anak tersebut setiap hari hadir sampai hari ini, mulai dari hari Senin sampai hari ini, hari Kamis, hadir terus. Dan setelah saya tanya kemarin, katanya dia lagi tinggal bersama dengan mamanya. Jadi mungkin setelah kegiatan kita ini, pembekalan pengajar praktik, mungkin saya akan segera menghubungi keduanya, supaya kalaupun memang tidak apa namanya, kalau bapaknya kan tidak bisa, otomatis tidak bisa. Jadi saya akan usahakan keluarga dari bapaknya yang biasa dia tinggali. Jadi saya akan segera mempertemukan mereka di sekolah ini. Mungkin setelah kita selesai pembekalan ini, itu Ibu. Baik, Pak Juliadi. Jadi Pak Juliadi ini akan melakukan ya
melakukan mempertemukan kedua orang tuanya dan anaknya di sekolah setelah pembekalan ya, setelah UTS di sekolah Ya. karena sibuk-sibuknya orang di sekolah sekarang. Nah, keberhasilan apa saja yang Pak Juliadi peroleh nanti ketika sudah mempertemukan ini? Saya Dan berharap, halo Pak Juliadi, ya, ya, dengar saya? ya, Jadi, dengar. ya, maksud saya keberhasilan apa dan siapa siapa saja yang mendukung langkah Pak Juliadi itu. Makasih Bu Ili. Langkah yang saya rancang ini, yang saya ingin tempuh ini sudah saya konsultasikan dengan kepala sekolah dan alhamdulillah beliau mendukung dan siap untuk bersama dengan saya memfasilitasi kedua orang tua peserta didik ini. Dan saya berharap setelah pertemuan ini ada solusi terbaik yang diberikan oleh kedua orang tua ini untuk anaknya supaya kembali aktif masuk masuk sekolah gitu. Jangan datang 3 hari, tidak datang lagi sekitar 2 minggu, 3 minggu. Itu yang menjadi harapan saya nanti. Baik Pak Juliadi, sesi kita terakhir ya, sesi terakhir ini yang kita lakukan sama. Saya sangat salut kepada Bapak, sudah banyak langkah-langkah tadi ya. Bapak temukan sendiri solusinya untuk siswa dan orang tuanya semoga kembali bersekolah ya Pak Juliadi. Jadi lain kali saya ingin berbincang lagi sama Pak Juliadi ya untuk mengetahui apakah anak tersebut sudah berhasil masuk ke sekolah atau tidak ya. Apa anak tersebut sudah berhasil masuk ke sekolah. Oke Ya, Pak ya, betul. Juliadi, sampai di sini dulu perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.